Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istifania Sabila Putri. Saya Adila Insan. Perkenalkan, nama saya Khairul Muhajir. Kami telah berusaha untuk membuat video ini dengan penuh semangat. Untuk itu, tonton sampai habis ya. Pengertian nilai etika. Etika atau tata krama merupakan kegiatan yang benar dalam pergaulan. Kunci utama penerapan etika adalah memperlihatkan sikap sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain, dan mematuhi tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat kita berada. Sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipungkiri, manusia tidak bisa terlepas dari manusia yang lain. Artinya, ia mutlak membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Disinilah manusia tidak bisa dipaksakan dari kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat, diperlukan etika sebagai pedoman hidup dan kebiasaan yang baik untuk dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengertian etika dalam kehidupan masyarakat adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Penerapan etika. Penerapan etika dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai suatu ilmu, dapat dijadikan sebagai himpunan dari teori-teori moral yang juga dapat dipraktekkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bila masyarakat sudah bersedia mematuhinya, maka menjadilah norma-norma yang digariskan di dalamnya sebagai suatu hukum moral yang sifatnya mengikat. Yang kedua, sebagai suatu teori, juga dapat diperkaya oleh praktek-praktek hidup dalam masyarakat. Maka bergolak masyarakat itu, makin banyak ragamnya norma yang dapat dikembangkannya. Dapat demikian, antara teori dan praktek etika, kedua-duanya dapat saling menyokong dalam pembinaan moral masyarakat. Yang ketiga, sebagai suatu moral judgment atau hukum moral, dapat merupakan unsur pembantu dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama pada ilmu hukum yang menjadikan manusia sebagai objeknya. Yang keempat, sesuai dengan ajaran Aristoteles yang telah menggariskan bahwa tugas utama dari etika itu adalah untuk menentukan kebenarannya tentang masalah moral dan bagaimana pandangannya atau tanggapan umum terhadap norma-norma moral yang telah digariskan dalam kehidupan masyarakat itu. Kesalahan yang dilakukan masyarakat karena tidak memahami etika dengan benar diantaranya yaitu kurangnya tata krama dan sopan santun di kalangan masyarakat, cara berpakaian yang salah akibat pengaruh globalisasi, kurangnya penghormatan anak kepada orang tua, dan tidak menghormati orang yang lebih tua, yang menganggap orang tua sama dengan dirinya. Manfaat dan contoh etika yang pertama adalah akan lebih dihargai tetangga dan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, etika tentu akan membawa masyarakat lebih mawas diri dalam bertindak. Yang ketiga, kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis. Yang keempat, terhindarnya konflik yang berarti. Yang kelima, akan terciptanya kerukunan dan rasa saling membantu. Yang keenam, timbulnya empati kepada sesama. Yang ketujuh, terciptanya rasa gotong royong. Dan yang kedelapan, timbul keorganisasian yang bermanfaat. Yang selanjutnya adalah penerapan hukum.
penerapan hukum pidana menyangkut etika dalam bermasyarakat itu membuang sampah sembarangan. Di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, undang-undang ini tegas mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana. Orang yang memasukkan sampah ke dalam wilayah Indonesia bisa terancam pidana penjara 3 sampai 9 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Bahkan jika sampah yang diimpor sangat spesifik, terancam hukuman 4 sampai 12 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Dan yang kedua, merokok di kawasan dilarang. Merokok pasal 41 ayat 2, pasal 13 ayat 1 Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, yakni setiap orang yang merokok di kawasan dilarang merokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak 50 juta rupiah. Yang ketiga, mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan pasal 297, pasal 115 huruf B UU LL, mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan dipidana kurungan 1 tahun atau denda 3 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah hak dan kewajiban individu. Yang pertama, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh manusia karena sebab-sebab tertentu. Contoh hak konsumen: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Yang terakhir adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Perilaku tidak etis di dunia kerja. Perilaku tidak etis menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Contoh perilaku yang tidak etis di dunia bisnis: menjilat keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua, segala bentuk penghinaan. Yang ketiga, memfitnah sesama rekan kerja. Yang keempat, lari dari tanggung jawab. Yang kelima, pelecehan seksual. Yang keenam, jadilah karyawan yang terbaik. Menilai perilaku etis. Perilaku etis adalah perilaku yang baik. Ini perilaku yang wajib dipunyai oleh semua karyawan. Apa yang membedakan perilaku etis dari perilaku tidak etis? Kadangkala bersifat subjektif dan mengundang perbedaan pendapat. Jadi, bagaimana seseorang dapat memutuskan apakah suatu tindakan atas keputusan itu etis? Ada 3 langkah yang disederhanakan untuk menerapkan penilaian etis terhadap situasi yang dapat timbul selama kita melakukan aktivitas bisnis tersebut. Yang pertama, mengumpulkan informasi faktual yang relevan. Yang kedua, menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai moral yang tepat. Yang ketiga, melakukan penilaian etis berdasarkan kebenaran atau kesalahan terhadap aktivitas atau kebijakan yang
kita nilai tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya.